Judulnya itu Indonesia 2030. Oke. Fasal State, Epicentrum Perang Dunia Ketiga, The New World Order oleh Dr. Tifauziah Tiasuma. Presiden Prabowo setelah menjalani penantian panjang 10 tahun lamanya, akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Angka yang bagus dan momentum yang bagus. Presiden Prabowo sudah mempersiapkan diri sejak 10 tahun yang lalu untuk menjadi presiden. Melalui 3 kali masa kampanye, walaupun upaya yang ketiga diwarnai dengan berbagai cara yang kontroversial, akhirnya berhasil menjadi presiden. Dicurangi dan akhirnya mencurangi. Itulah politik negara Indonesia yang sebagai negara masihlah sangat muda, baru 79 tahun usianya. Masih menggunakan cara anak-anak balita ketika bermain, halalkan segala cara untuk mencapai kemenangan. Seperti itulah politik Indonesia. Selama rentang waktu 10 tahun, kemampuan Presiden Prabowo sebagai presiden tersimpan sebagai energi potensial. Dan semoga energi potensial yang tersimpan ini dia ledakkan dalam masa 5 tahun ke depan. Ketika Indonesia dan dunia menghadapi tantangan yang luar biasa, perubahan besar-besaran, The Great Reset, menjawab peradaban baru umat manusia, menjawab kedatangan generasi manusia baru Adam 5.0, breeding antara ras human dengan artificial intelligence. Peradaban baru ini mengakhiri peradaban lama sebagai sebuah siklus evolusi bumi dan alam semesta. Ada yang hilang, ada yang muncul, ada yang hancur, ada yang menggantikan. Untuk memungkasi peradaban lama, maka harus ada 3G yang hadir. Gun, germ, gold, and gasoline. Perang, kuman, tambang, dan energi. Germ atau pandemi patogen besar-besaran sudah terjadi sejak selama 3 tahun 2020 hingga tahun 2023. Menghasilkan seleksi manusia. Siapa yang kuat bertahan, dia akan bertahan. Siapa yang lemah, dia akan menyerah dan tereliminasi dari kehidupan ini secara gradual 1 hingga 10 tahun ke depan. Di sisa abad 21 yang tinggal 76 tahun, manusia useless eater, pemakan yang lemah, tidak produktif, tidak berguna, yang tidak relevan lagi dalam peradaban baru akan tersingkir. Gun, perang, sudah dimulai sejak 24 Februari 2022 dan akan meluas di tahun 2025 dengan perluasan epicentrum ke Timur Tengah dan kemudian di tahun 2027 ke Laut Cina Selatan yang tentu saja akan melibatkan Indonesia dalam kancah peperangan baik sebagai peserta aktif, pendamai, atau menjadi medan pertempuran. Harus ada perang sebagai katarsis, ledakan pelepasan energi bumi, penghentian entropi, pemulaian fusi dan evolusi. Gold and gasoline yang sudah dieksplorasi besar-besaran sejak 100 tahun lalu akan mencapai perbaruan dengan penambangan biofuel, energi terbarukan yang berasal dari berbagai tanaman. Membutuhkan lahan-lahan yang luas. Saatnya sekarang hutan-hutan dihabisi, digunduli untuk diganti dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan energi baru. Inilah tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo. Yang mau tidak mau, ketika Indonesia secara masif dihancurkan dalam segala sektor selama 10 tahun oleh rezim zalim yang dikendalikan oleh kekuatan oligarki lokal dan global, harus menghadapi banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, harus melakukan berbagai akomodasi-akomodasi untuk mengamankan jabatannya di awal. Kabinet Merah Putih adalah strategi pertama yang dilancarkan oleh Presiden Prabowo, menggunakan adagium panem et circenses oleh Juvenal di awal abad 2 Masehi. Orang-orang lama yang mau tidak mau harus dikendalikan oleh Presiden Prabowo adalah orang-orang yang selama ini sudah dijadikan peliharaan yang penurut oleh Mulyono, yang diberi panem et circenses, roti dan hiburan dalam bentuk uang, jabatan, dan fasilitas, yang mereka ini tidak bisa dilepas begitu saja karena nanti akan menjadi mantan peliharaan yang liar, yang rakus dan merusak. Pada dasarnya, peliharaan itu sesungguhnya tidak loyal kepada orang, tetapi loyal kepada siapa yang memberi mereka makan. Presiden Prabowo sangat tahu itu. Pemilik lama menitipkan sebagian peliharaannya untuk terus diasuh dan diberi makan, karena mereka sangat berbahaya jika dilepas begitu saja. Ketika Presiden Prabowo belum tahu siapa dari mereka yang nanti akan mengenali pemilik baru dan yang akan loyal dengan dia. Pada dasarnya, Kabinet Merah Putih yang obesitas ini, 109 orang,
adalah semacam taman safari buat Presiden Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan pengenalan terhadap peliharaan-peliharaan lama kepada pemilik barunya. Dalam bahasa militer, kabinet ini adalah ajang pembinaan. Yang bisa dibina akan dibina, yang tidak bisa dibina dan tidak bisa mengenali dan loyal kepada majikan barunya akan dibinasakan dalam bentuk pemberlakuan sprindik. Sebagian dari mereka, jika sudah mengenali siapa tuan barunya, akan menjadi aset bagi Presiden Prabowo untuk digunakan sebagai pembantu mengelola pemerintahan. Tantangan Perang Dunia Ketiga, perubahan dunia menuju the New World Order pasti sudah menjadi agenda besar Presiden Prabowo. Karena itu dia memilih mengakomodasi potensi-potensi pembelot dan pengkhianat dalam kabinet Taman Safari agar mereka tetap merasa nyaman, kenyang, dan tidak mengganggu persiapan menghadapi perubahan zaman yang sedang terjadi. Masalah besar dari Indonesia yang ingin saya sampaikan kepada Presiden Prabowo adalah siapa yang bertanggung jawab mengasuh 280 juta rakyat yatim piatu ketika terjadi perubahan besar-besaran dan ancaman besar yang terjadi dalam 5 tahun ke depan. Apakah sebagian dari mereka juga jika sudah mengenali siapa tuan barunya akan menjadi aset bagi Presiden Prabowo untuk digunakan sebagai pembantu pengelola pemerintahan, atau begitu saja membiarkan rakyat yang tidak mampu bertahan tereliminasi dengan sendirinya, bunuh diri, mati kelaparan di jalanan, atau saling bunuh, atau mati karena penyakit, atau hadir menyelamatkan mereka? Apakah rakyat 280 juta ini terlalu banyak bagi tanah ini? Tidak. Indonesia dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas lautan 3.257.483 km persegi dengan 17.000 pulau yang hampir seluruhnya bisa dihuni oleh manusia, masih cukup menampung 400 sampai 600 juta orang lagi tanpa berdesak-desakan, tanpa kelaparan. Asalkan negara bisa melakukan pemerataan pangan, papan, dan sandang. Berbeda dengan Cina, Rusia, Australia yang hanya memiliki 6% lahan yang mampu dihuni oleh penduduknya. Indonesia, 56% penduduknya tinggal di Pulau Jawa, sementara 62% daerah yang lain yang masih bisa dihuni manusia masih kosong tanpa penghuni. Jangan sampai potensi yang tidak banyak diketahui ini ternyata sudah diamati oleh negara lain yang membutuhkan lahan untuk memindahkan penduduknya yang kebanyakan. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Cina, yang secara bertahap sudah memindahkan penduduknya ke Indonesia dengan berbagai proyek yang sudah berjalan seperti aneksasi Jakarta dengan proyek PIK 2 hingga nanti PIK 11. Aneksasi Pulau Kalimantan sebagai kawasan hunian baru yang bisa memuat 400 juta orang dengan IKN sebagai pusat komando dan pengendali. Aneksasi atas Papua dan berbagai potensi aneksasi lainnya menghasilkan kemungkinan adanya grand design di tahun 2030 Indonesia tinggal menjadi sejarah sebagaimana yang tertulis dalam novel intelligence Ghost Fleet, atau menjadi negara vassal state, negara yang dikuasai oleh banyak negara. Indonesia sebagai negara sudah kehilangan kedaulatannya sejak 10 tahun terakhir ini. Kedaulatan diambil oleh oligarki, para cukong yang sama sekali tidak ada pikiran sedikit pun terhadap 280 juta rakyat. Nasib 280 juta rakyat Indonesia ke depan betul-betul di tangan Allah dan Presiden Prabowo. Akan diapakan rakyat sebaya ini sepenuhnya tergantung kepada Presiden Prabowo. Untuk kita semua yang Allah berikan kecerdasan di atas rata-rata berkumpul karena kemuliaan dan keluhuran budi ingin membantu bangsa dan menyelamatkan rakyat Indonesia, saya mengajak, mengimbau, menggunakan segenap kecerdasan dan kemampuan kita untuk membantu memikirkan keselamatan dan keberlangsungan 280 juta rakyat Indonesia menghadapi berbagai ancaman di masa 5 tahun ke depan ini. Mereka butuh makan, butuh kesehatan, butuh pendidikan, butuh iman dan takwa yang menjamin mereka selamat dan menjamin keturunan mereka selamat hingga bisa meneruskan perjuangan bangsa ini. Mari saatnya kita himpun energi dan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menyelamatkan rakyat. Presiden Prabowo bukan untuk dimusuhi, bukan untuk dilawan, karena musuh kita, lawan kita hanya 2, Mulyono dan Fufu Fafa. Pusatkan energi peperangan kita kepada 2 orang itu. Pusatkan energi perjuangan untuk membantu menyelamatkan rakyat. Bersama Allah kita bisa menjadi pasukannya untuk menyelamatkan umat, bangsa, dan negara ini.